Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik. Di sini saya akan membahas tentang gizi anak sekolah. Apa sih zat gizi itu? Zat gizi adalah segala sesuatu, baik itu makanan maupun minuman yang masuk ke dalam tubuh dan berguna untuk tubuh untuk mencapai kesehatan yang optimal. Adapun fungsi makanan dalam tubuh, yang pertama sebagai penghasil energi, yang kedua sebagai pembangun atau pertumbuhan, yang ketiga sebagai pengatur, dan yang keempat sebagai pemelihara. Adapun jenis zat gizi dan fungsinya, yang pertama ada karbohidrat. Contoh makanan yang mengandung karbohidrat, yang pertama ada singkong, talas, roti, mie, nasi, kentang, jagung, dan lain-lain. Yang kedua sebagai protein, berfungsi sebagai zat pemelihara, zat pembangun atau pertumbuhan, zat pengatur, serta memperbaiki jaringan yang rusak. Adapun contoh makanan yang mengandung protein, ada susu, ikan, tempe, tahu, daging merah, dan daging ayam. Yang ketiga sebagai vitamin yang berfungsi sebagai zat pembangun atau pertumbuhan, sebagai zat pengatur, dan sebagai pemelihara. Beberapa vitamin yang kita butuhkan ada vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Yang selanjutnya ada lemak yang berfungsi sebagai penghasil energi, sebagai pembangun atau pertumbuhan, dan sebagai pemelihara. Contoh makanan yang mengandung lemak ada kelapa, telur, daging merah, alpukat, susu, dan lain-lain. Selanjutnya ada mineral yang berfungsi sebagai penghasil energi dan sebagai pengatur. Beberapa mineral yang kita butuhkan yaitu yang mengandung zat besi, mengandung kalsium, mengandung yodium, mengandung seng atau zinc, mengandung Se atau selenium, serta magnesium. Menurut kalian, makanan yang seperti apa yang harus kita makan setiap hari? Dulu, memang kita mengenal konsep 4 sehat 5 sempurna yang dikenalkan oleh Bapak Gizi Indonesia Prof. Porwo Sudarmo. Namun, saat ini sudah dihapus diganti dengan pedoman gizi seimbang. Berikut beberapa perbedaan 4 sehat 5 sempurna dengan pedoman gizi seimbang. Berikut beberapa perbedaan 4 sehat 5 sempurna dengan pedoman gizi seimbang. Yang pertama, pada gizi seimbang menekankan pada 4 prinsip makan. Makanan yang beraneka ragam dan seimbang, pola hidup bersih, aktivitas fisik, dan memantau berat badan. Yang kedua, pada pedoman gizi seimbang, susu dimasukkan sebagai lauk pauk, bukan sebagai makanan penyempurna, dan dapat digantikan dengan jenis makanan lainnya yang sama nilai gizinya. Yang ketiga, pada pedoman seimbang menyertai kuantitas atau porsi yang harus dimakan setiap hari untuk setiap kelompok, dan menjelaskan pentingnya mencukupi kebutuhan minum air mineral minimal 2 liter atau lebih kurang 8 gelas per hari. Sudah tahu belum tentang isi piringku? Isi piringku adalah porsi makan yang dikonsumsi oleh 1 piring. Untuk lauk pauk 1/6 bagian, untuk makanan pokok 1/3 bagian, buah-buahan 1/6 bagian, dan
sayuran sepertiga bagian. Jangan lupa juga mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Yang kedua, aktivitas fisik. Dan yang ketiga, minum air putih minimal 8 gelas per hari. Gimana? Sudah jelas kan tentang pedoman gizi seimbang? Ayo, sudah sesuai belum kebiasaan makanan kalian selama ini? Ayo makan makanan bergizi seimbang agar kita tumbuh sehat dan dengan makan makanan bergizi seimbang dapat membuat daya tahan tubuh kita lebih kuat. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.